pelajari tentang operasi hitung campuran. Ada 4 materinya tadi ya. Udah ada 2 yang sudah kita pelajari, yaitu sifat-sifat bilangan, operasi bilangan, operasi hitung bilangan, terus kemudian operasi hitung bilangan cacah. Sekarang kita masuk operasi hitung campuran bilangan bulat. Kita masuk ke operasi hitung campuran bilangan bulat. Lanjut aja anak-anak sekalian. Nah, sekarang masih seperti pembelajaran sebelumnya, operasi hitung campuran bilangan bulat tanpa tanda kurung ya. Kalau tanpa tanda kurung, apa yang harus kita lakukan? Seperti contoh ini. Ini contohnya 8 ditambah negatif 15 kali 4 dikurang 16. Nah, kalau bilangan cacah tadi kan tidak ada negatifnya ya. Kalau operasi hitung bilangan cacah tadi tidak, karena bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau bilangan bulat, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Makanya di sini ada, ini bukan kurung, ini bukan untuk pengerjaan lebih dahulu, tapi ini kurung untuk membedakan ya, biar tidak rancu antara penjumlahan dan bilangan negatif. Jadi ini kurung, ini bukan untuk mengerjakan lebih dahulu. Nah, di sini bukan untuk termasuk, tapi tanpa tanda kurung tadi Pak, misalnya. Nah, ini kok ada kurungnya? Ini kurungnya ini adalah, artinya di sini adalah bilangan negatif 15. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kalau seperti ini sama dengan operasi hitung campuran bilangan cacah tadi. Jadi yang perkalian itu harus kita kerjakan lebih dahulu. Perkalian dan pembagian harus kita kerjakan lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, di sini ada operasi penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan. Berarti yang harus kita kerjakan lebih dahulu itu ini. Negatif 15 dikalikan 4 harus kita kerjakan lebih dahulu. Nah, di sini ya. 8 ditambah negatif 15 kali 4 dikurang 16. Nah, ini harus kita kerjakan lebih dahulu. Nah, hasilnya negatif kali bilangan positif, kemarin sudah kita pelajari, negatif dikalikan bilangan positif adalah hasilnya pasti negatif. Nah, sekarang negatif 15 kali 4 sama dengan negatif 60. Sekarang baru jadi 8, ini pindah dari sini, pindah. Kemudian ini hasilnya adalah negatif 60 dikurang 16. Nah, sekarang ini baru kita, karena ini ada penjumlahan dan pengurangan ya, sudah ada penjumlahan dan pengurangan, maka dari kiri ya, dari sini dulu. 8 ditambah negatif 60, kita bandingkan. Bilangan negatifnya sama positifnya lebih besar mana? Ternyata lebih besar negatif, hasilnya pasti negatif. Nah, sekarang selisihnya berapa? 52, berarti negatif 52 dikurang 16, dikurang 16. Nah, ini negatif 52 kurang 16, kurang tambah kurang lagi ya kan, maka pasti negatif. Kita tambahkan, jadi ini bisa kita rubah, negatif 52 ditambah negatif 16 bisa kita rubah seperti ini. Jadi kurangnya tambah banyak, berarti negatif 68 ya. Sudah paham anak-anak sekalian? Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini Pak Mus punya bilangan 29 dikurang negatif 10 tambah 64 dibagi 8. Nah, yang mana yang harus kerjakan lebih dahulu? Karena di sini ada pengurangan, ada penjumlahan, ada pembagian. Maka yang wajib kita kerjakan lebih dahulu adalah pembagian. Karena pembagian dan perkalian itu lebih kuat. Harus lebih dahulu kita kerjakan daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, 64 dibagi 8 ada berapa? Nah, 64 dibagi 8 sama dengan 8. Makanya ini tetap 29 kurang negatif 10 ditambah 8. Ya, 8 itu adalah hasil dari 64 dibagi 8 sama dengan 8. Nah, di sini ada pengurangan dan penjumlahan. Kalau pengurangan dan penjumlahan sama-sama kuat, bisa dikerjakan dari kiri ke kanan. Nah, 29 dikurang negatif 10. Nah, negatif ketemu negatif kemarin kan jadi penjumlahan ya. Penjumlahan ya. Negatif ketemu negatif jadi penjumlahan. Jadi tambah. Jadi 29 ditambah 10 sama dengan 39 tambah 8 sama dengan 47. Nah,
Kemudian contoh soal yang ketiga, negatif 13 kali 8 ditambah negatif 96 dibagi 8. Ini ada perkalian, ada penjumlahan, ada juga pembagian. Nah, yang mana yang kita kerjakan lebih dahulu? Yang kita kerjakan lebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Ya, perkaliannya berapa? Negatif 13 tambah negatif 13 kali 8. Kemarin kita pelajari negatif 13, bilangan negatif kalikan bilangan positif, hasilnya pasti negatif. Nah, berarti 13 kali 8 sama dengan 104, hasilnya negatif, ya, negatif 104. Nah, 104, negatif 104 ini adalah hasil dari negatif 13 dikalikan 8. Kita kerjakan lebih dahulu. Kemudian kita tambah, karena kita penjumlahan masih tetap, kita harus mengerjakan yang ini. Maka ini kita kerjakan lebih dahulu juga. Setelah ini baru kita kerjakan yang ini. Negatif 96 dibagi 8. Negatif dibagi bilangan positif, hasilnya pasti negatif. Negatif 96 dibagi 8 sama dengan negatif 12. Jadi 104 ditambah negatif 12. Nah, sekarang sama-sama negatif. Negatif 104 ditambah negatif 12. Sama-sama negatif, hasilnya negatifnya tambah besar. Kita jumlahkan aja negatifnya. Jadi negatif 116. Nah, itu anak-anak sekalian. Ada 3 contoh mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat tanpa kurung, ya. Ini kurung di sini bukan untuk mengerjakan lebih dahulu, tapi ini kurung untuk membedakan biar tidak beradu antara operasi bulan dengan bilangan negatif tadi. Baik, sekarang kesimpulannya. Saat mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat tanpa tanda kurung, kita kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Kita perhatikan juga tanda positif dan negatif pada bilangan bulat tersebut. Nah, sebelumnya kita kan sudah pelajari kemarinnya untuk menentukan bagaimana melakukan penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, sampai dengan pembagian bilangan bulat. Ini, jadi yang jelas di sini harus kita kerjakan yang pembagian dan perkalian dulu, kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Tapi kita harus perhatikan bilangan, tanda bilangannya tadi, tanda bilangannya negatif atau positif. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang operasi hitung campuran bilangan bulat dengan tanda kurung. Kalau tadi tanpa tanda kurung, seperti bilangan cacah kemarin, operasi hitung campuran bilangan cacah kemarin yang dengan tanda kurung, maka yang di dalam kurung ini yang harus kita kerjakan lebih dahulu. Nah, ini ada contoh soal 214 dikurang 78 dibagi negatif 8. Yang mana yang harus kita kerjakan lebih dahulu? Nah, ini kan ada tanda kurungnya nih. Tanda kurung yang di dalamnya ada operasi pengurangan. Kalau ini tanda kurung untuk membedakan antara pembagian dan bilangan negatif, bukan untuk dikerjakan lebih dahulu. Jadi yang inilah yang harus kita kerjakan lebih dahulu. Berapa 214 dikurang 78? 214 dikurang 78 sama dengan 136 dibagi negatif 8. Nah, kemarin sudah kita pelajari bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya negatif. Jadi 136 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 17. Nah, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Hasil dari 8 kali. Nah, kurungnya bertumpuk ini ya. Kurungnya bertumpuk. Nah, kok bisa? Ini kurung di sini adalah kurung ini ya. Nah, kurung di sini. Nah, di sini kurung di sini adalah kurung bilangan negatif. Ya. 8 kali negatif 76 tambah 67 dikurang 81 dibagi negatif 9. Nah, di sini ada tanda kurung yang di dalamnya ada operasi penjumlahan. Tentunya ini yang kita kerjakan lebih dahulu. Nah, sekarang kita bandingkan. Ada penjumlahan bilangan bulat negatif dan positif, lebih besar mana? Karena ini lebih besar negatifnya, maka hasilnya pasti negatif ya. Negatif 76 dan 67 kan berarti lebih besar negatifnya. Berarti hasilnya negatif. Berapa hasilnya?
hasil dari negatif 76 ditambah 67 sama dengan negatif 9. Jadi hasilnya 8 dikali negatif 9 dikurang 81 dibagi negatif 9. Ini sudah ada persamaan seperti ini. Maka ini ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Yang mana yang harus kita kerjakan lebih dahulu? Nah, ini ada perkalian, kita kerjakan lebih dahulu. 8 kali negatif 9. Nah, berapa hasilnya? Perkalian kemarin bilang positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif. 8 kali negatif 9 sama dengan negatif 72. Ininya tetap dikurang 81 dibagi negatif 9. Nah, sekarang ada pengurangan, ada pembagian. Berarti yang kita habiskan adalah pembagian, kita proses lebih dahulu. Negatif 72 dikurang 81 dibagi negatif 9. Nah, ini kita kerjakan lebih dahulu. Negatif 81 dibagi negatif 9. Karena ini positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Ya, maka 81 dibagi negatif 9 sama dengan negatif 9. Nah, yang negatif 72 tetap dikurang negatif 9. Negatif 72 dikurang negatif 9, kurang bertemu kurang, ini jadi positif. Ya, jadi tanda tambah. Nah, karena ini jadi tanda tambah, maka lebih besar mana positif dengan negatifnya? Maka lebih besar negatifnya, hasilnya negatif. Selisihnya adalah 63, negatif 63. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Nah, ini hasil dari 200 dikurang 50 kali 10 dikurang negatif 8 dibagi 9. Pening ini. Nah, tidak usah pening. Jadi di sini ada, kita lihat yang di dalam kurung ini yang kita kerjakan lebih dahulu. Ini juga dalam kurung. Makanya 200 dikurangi 50 ada berapa? Hasilnya 150. Taruh 150 kali, tetap kali. Kemudian 10 dikurang negatif 8. Nah, di sini karena dalam kurung juga dikerjakan lebih dahulu. 10 kurang bertemu negatif, maka dia menjadi tanda tambah, ya. 10 ditambah 8. 10 ditambah 8 sama dengan 18. Nah, ini ya, hasilnya 18 ya. Hasilnya 18 dibagi 9. Nah, di sini ada perkalian, ada pembagian, sama-sama kuat. Jadi dikerjakan dari kiri. 150 kali 18 dibagi 9. 150 kali 18 sama dengan 2700 dibagi 9 sama dengan 300. Sekarang kesimpulannya. Saat mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat dengan tanda kurung, kita kerjakan terlebih dahulu operasi hitung di dalam tanda kurung urut dari kiri. Kita perhatikan juga tanda positif dan negatif pada bilangan bulat. Karena di sini bilangan bulat ada bilangan bulat negatif dan positif, maka kita harus berlaku ketentuan yang ada pada bilangan bulat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita akan putar video-video sebelumnya, enak ya. Nah, sekarang ada soal cerita menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Ini ada contoh Dondo mengikuti ulangan matematika yang terdiri atas 50 soal. Dondo dapat mengerjakan 46 soal. Dondo menjawab dengan benar 43 soal dan selebihnya salah. Setiap jawaban benar bernilai 2, jawaban salah bernilai negatif 1, dan soal yang tidak dijawab bernilai 0. Berapa nilai ulangan matematika Dondo? Nah, jumlah soalnya 50 tadi ya, soal yang dikerjakan 46, soal yang dijawab benar 43, nilai jawaban benarnya 2, nilai jawaban salahnya negatif 1, nilai yang tidak dijawab 0. Nah, yang ditanyakan berapa nilai ulangan matematika yang diperoleh Dondo? Bagaimana cara pengerjaannya? Soal dengan jawaban yang salah. Soal dengan jawaban yang salah ada sama dengan soal yang dikerjakan dikurang soal dengan jawaban yang benar. Tadi yang dijawab salah, yang jawab benar berapa? 46 itu adalah soal yang dikerjakan. Maaf, soal yang dijawab salah adalah soal yang dikerjakan dikurangi soal jawaban yang dijawab dengan jawaban benar. Jadi yang sudah dikerjakan Dondo itu adalah 46 soal ya. Terus kemudian yang dikerjakan benar 43. Berarti yang salah berapa? Yang salah ada 3 soal.
Soal yang tidak dijawab ada berapa soal? Banyak soalnya, ada 50 ya, ada 50 soal. Terus kemudian yang dikerjakan adalah 46 soal yang dikerjakan dulu. Berarti yang tidak dikerjakan atau tidak jawab sama dengan 4 soal. Nah, sekarang berapa nilainya? Kita lihat nilainya dengan rumus banyak soal benar kalikan nilai benar tentunya ya. Berarti yang soal benar tadi 43 dikalikan 2 ya. Terus kemudian ditambah banyak soal salah dikalikan nilai. Soal salahnya yang dijawab salah tadi 3 soal dikali negatif 1 ya. Kemudian ditambah banyak soal yang tidak dijawab kalikan nilai. Yang tidak dijawab ada 4 soal. Nah, sementara nilainya adalah 0. Berarti 4 kalikan 0. Nah, ini sudah jadi seperti ini, baru kita kerjakan satu-satu yang perkalian. 43 kali 2 sama dengan 86. 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Ditambah 4 kalikan 0 sama dengan 0. Maka jadi 86 ditambah negatif 3 ditambah 0. Terus kemudian 86 dikurang 3. Nilai dondo sama dengan 83. Nah, alhamdulillah sudah selesai ini untuk operasi hitung bilangan bulat. Nah, tinggal satu lagi yaitu operasi hitung pecahan. Operasi hitung campuran pecahan ya, bilangan pecahan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya.